Manchester City akan mencari cara untuk membalaskan dua dendam sekaligus pada Leicester City. Kekalahan di FA Community Shield pada awal Agustus 2021, serta kekalahan 2-5 yang menyesakan pada September 2020 di ajang Liga Inggris. Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Penampilan laga perdana Manchester City tidak sesuai harapan meskipun mereka memiliki salah satu skuad terbaik di Liga Inggris dengan nama-nama seperti Jack Grealish, Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Rodri, dan Kevin De Bruyne. Head-to-head Leicester City versus Manchester City. Manchester City, juara Liga Inggris 2020-21, kalah dalam laga pembuka musim di tangan Tottenham Hotspur dengan skor 1-0. Tetapi mereka kemudian membalaskan kesalahan itu dengan dua kemenangan skor besar 5-0 masing-masing atas Norwich City dan Arsenal. Sementara itu Leicester City mengalahkan Wolves 1-0 pada laga perdana IPL musim 2021-22 dan kemudian kalah mengejutkan 4-1 di tangan West Ham United sebelum kembali ke jalur kemenangan 1-2 di Norwich City. Pada musim sebelumnya, 2020-21, Manchester City dan Leicester mencatatkan masing-masing satu kemenangan. Namun pada 8 Agustus 2021, si Rubah menang dalam laga Community Shield berkat penalti Kelechi Iheanacho pada menit-menit terakhir. Leicester mengalahkan Manchester City dengan skor 1-0 guna mengangkat trofi tersebut kedua kalinya dalam sejarah klub. The Foxes menjadi musuh lama yang menyusahkan. Selain kemenangan di Community Shield 2021, Leicester juga pernah menang dengan skor 2-5 pada laga pembuka musim 2020-21. Dengan 3 dari 5 gol Leicester dilesakan oleh Jamie Vardy. Apakah Leicester memiliki keuntungan kandang? Keuntungan kandang si Rubah Biru dalam bermain di King Power Stadium tidak terlalu terlihat dari 10 pertemuan terbaru kedua tim. Leicester hanya satu kali menang kandang dengan skor 2-1 pada Desember 2018 saat Mark Albrighton dan Ricardo Pereira merobek jala gawang Ederson Moraes. Usai City unggul lebih dulu berkat gol Bernardo Silva pada awal babak pertama. Dalam dua pertemuan berikutnya di King Power Stadium, justru pasukan Pep Guardiola yang menang tandang dengan skor 0-1 pada Februari 2020 dan skor 0-2 pada April 2021. Kemenangan 0-1 oleh gol tunggal Gabriel Jesus setelah Sergio Aguero gagal melesakkan penalti, disusul oleh 2 gol Benjamin Mendy dan Gabriel Jesus pada kemenangan tandang kedua. Leicester mencegah City menguasai lini tengah. Sebenarnya tidak ada yang salah dari strategi Pep Guardiola pada laga Community Shield 2021, terutama lini belakangnya. Buktinya mereka tidak kebobolan gol sampai perbuatan bodoh Nathan Ake melakukan sliding tackle salah timing di dalam kotak penalti. Wasit Paul Tierney menunjuk titik putih dan terbukti itu menjadi satu-satunya gol yang mengubah hasil pertandingan Leicester versus Manchester City. Mungkin yang harus dibahas adalah Pep Guardiola salah apa sampai gagal menjebol gawang Kasper Schmeichel. Salah satu faktor terbesarnya adalah dia kehilangan para pemain utama yang terlibat dalam Piala Eropa 2020. Mereka belum pulang dari liburan wajibnya masing-masing. Pada laga Community Shield itu, Leicester memulai pertandingan dengan dua formasi pertahanan, 4-2-3-1 dan 4-4-2 dipakai secara bergantian. Setiap pemain memiliki tugas yang jelas dan mereka berusaha membatasi ruang bagi City untuk bermain di tengah lapangan. Setiap kali bola dikuasai oleh pemain City, ruang untuk mengolah bola langsung dipersempit. Para pemain tim Rubah Biru sangat disiplin dan gelandang tidak maju terlalu jauh guna mencegah terciptanya ruang terbuka di depan bek tengah. Formasi 4-2-3-1 itu dimainkan tanpa mereka menekan terlalu jauh ke depan dan tidak berniat untuk merebut bola dari bek tengah Manchester City, tetapi tekanan harus diterapkan pada bola secara konsisten. Di bagian tengah, Jamie Vardy dan James Maddison ditugaskan untuk mengganggu bek tengah City. Tetapi prioritasnya adalah menjaga Fernandinho mencegahnya menyuplai bola. Karenanya Anda bisa melihat pada pertandingan itu pergeseran dalam senario ini.
Saat James Maddison keluar untuk menekan Ruben Dias, Vardy harus mengekang Fernandinho agar City tidak mudah menembus lini tengah di Foxes. Pengaturan di atas menghasilkan bek tengah City yang bebas dalam ikut membangun serangan, namun sang juara Premier League tidak bisa memaksimalkan keunggulan jumlah pemain mengingat keterampilan individual Nathan Ake yang terbatas. Gelandang Foxes tidak main jauh-jauh. Ayoze Perez dan Harvey Barnes bertahan di tengah. Lini pertahanan kedua yang kompak akan memungkinkan para gelandang bertahan turun secara dalam dan mendominasi ruang di depan bek tengah mereka. Rencana taktik Guardiola adalah menyibukkan 4 bek lawan dengan 3 penyerang depan yang bermain melebar dan tinggi sampai ke garis akhir. Mereka Samuel Edozie, Riyad Mahrez, dan Ferran Torres. Kemudian anggota tim yang tersisa dapat menikmati kelebihan keunggulan 7 pemain banding 6 atas gelandang dan striker Leicester City. Guardiola sangat menyadari ancaman serangan balik kilat dari Leicester City. Dia enggan memberikan ruang kosong di belakang fullback saat maju menyerang. Oleh karena itu, Joao Cancelo dan Benjamin Mendy bermain sempit dan jauh di dalam setengah lapangan mereka sendiri. City jarang menurunkan Fernandinho di antara bek tengah karena sang kapten diharapkan maju jauh lebih ke depan menjadi penyalur bola. Guardiola ungguli Brendan Rodgers. Sepanjang sejarah, Guardiola sudah 8 kali adu taktik dengan Brendan Rodgers. Pelatih kelahiran Irlandia Utara itu sudah 2 kali mengalahkan Pep, 2 kali imbang, dan 4 kali kalah. Sepanjang karirnya sebagai manajer, Rodgers pernah memegang Swansea City, kemudian Liverpool selama 3 tahun, 2012 sampai 2015, sebelum pindah ke Celtic di Skotlandia selama 3 tahun pula 2016 sampai 2019, dan akhirnya Leicester City. Ada kecenderungan bahwa Guardiola akan overthinking, berusaha lebih cerdik daripada Rodgers, karena poin per match saat menghadapi pelatih Irlandia Utara ini hanya 1,75 poin per pertandingan. Hanya beda sedikit saja dari musuh besarnya, Jose Mourinho. 1,68 poin per laga yang sudah dihadapinya sebanyak 25 kali sepanjang sejarah. Prediksi Leicester versus Manchester City. Jika Guardiola overthinking, terlalu banyak mengutak-atik susunan pemain dan strategi, maka Manchester City terancam kalah. Ingat saja partai final Liga Champions saat dia memasang terlalu banyak pemain berpikir defensif. Manchester City sudah memiliki kekuatan di lini belakang yang sangat kuat. Dia hanya perlu memikirkan cara meregangkan lini belakang si rubah agar tidak buntu lagi seperti saat final Community Shield. Berbeda dengan saat laga pembuka musim itu, Guardiola sudah memiliki semua pemain yang dibutuhkan. Kevin De Bruyne masih cedera ankle, jadi dia akan mengandalkan Bernardo Silva, Rodri, dan Ilkay Gundogan di tengah, guna menyuplai bola ke Ferran Torres, Gabriel Jesus, dan Jack Grealish di depan. Laga akan usai dengan 1 gol saja bagi kemenangan City. Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk berlangganan berita bola terbaru.